Aku bermimpi kembali berjumpa dengan ayahmu, dan ayahmu memohon kepadamu untuk kamu mengeluarkan sedekah. Kata anaknya, kira-kira apa yang bisa aku berikan? Untuk makan aja aku susah. Hari ini mungkin aku makan, tapi besok aku tidak tahu apakah bisa makan atau tidak. Makan pun apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Alkisah, ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian dikubur, dia mendapatkan siksa. Sementara ahli kubur yang lain mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Berapa lama orang-orang kemudian bertanya, orang-orang yang ada di dalam kuburan, kenapa kamu tidak pernah mendapatkan kiriman pahala dari ahli warismu? Kata orang ini, aku hidup miskin, tidak punya apa-apa. Keluarga yang aku tinggalkan kehidupannya susah. Bagaimana mereka bisa mengirimkan pahala atau apapun kepadaku? Setiap hari dia mendapatkan siksa. Satu ketika, tetangga orang yang sudah meninggal ini bermimpi bahwa orang yang meninggal ini datang dan memohon kepadanya untuk menyampaikan kepada anaknya, tolong sampaikan kepada anakku untuk mengirimkan pahala kepadaku. Dia terbangun dari tidurnya. Apakah ini mimpi benar atau tidak? Tapi karena dia takut, kalau seandainya benar ini adalah amanat, maka dia sampaikan kepada tetangganya. Katakan bahwa tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan ayahmu, dan ayahmu berpesan untuk kamu mengirimkan pahala kepadanya. Kata anaknya, kira-kira apa yang bisa aku berikan? Untuk makan aja aku susah. Hari ini mungkin aku makan, tapi besok aku tidak tahu apakah bisa makan atau tidak. Makan pun apa adanya. Ya. 2 hari kemudian tetangganya kembali mimpi dan meminta kepada tetangga untuk menyampaikan kepada anaknya, kamu tolong sampaikan kepada aku, minimal keluarkanlah sedekah untukku. Dia disampaikan, aku bermimpi kembali berjumpa dengan ayahmu, dan ayahmu memohon kepadamu untuk kamu mengeluarkan sedekah. Kata anaknya, sedekah? Aku sudah mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Apa yang harus aku berikan untuk mengeluarkan sedekah? Ya. Nah, hari itu anaknya pergi memancing dengan harapan ketika mendapatkan ikannya bisa dijual dan bisa untuk makan hari itu. Ketika di pinggir sungai, dia memancing tapi tidak mendapatkan ikan. Tetangganya kembali melewati sungai itu, kemudian katakan, apakah kamu sudah mengeluarkan sedekah? Kemudian anak itu ngambil gayung. Ya, aku sudah sedekah. Dia ambil gayung ini, kemudian dia kemudian dia lemparkan ke belakang itu mungkin 5 atau 6 gayung. Nah, sudah, aku sudah sedekah. Ya, sudah. Kemudian malamnya tetangganya bermimpi ayahnya datang. Kemudian mengatakan, sampaikan terima kasihku untuk anakku, karena berkat gayung itu aku diangkat oleh Allah siksaku dalam kubur. Kemudian tetangganya mengatakan, aku melihat anakmu, bagaimana anakmu cuma membuang air, itu pun dengan sepertinya tidak ikhlas, dengan emosi dia mengeluarkan. Kata ayahnya, ya, ketika dia melemparkan air demi air itu, ada ikan-ikan yang tadinya di pinggir dan dia tidak mendapatkan air. Nah, berkat air yang dilemparkan anakku ini, ikan-ikan itu mendapatkan kehidupan kembali. Sahabatku, mungkin kita merasa ketika kita tidak punya uang, kita tidak punya apapun, kita enggan, kita tidak mau mengeluarkan sedekah. Tapi sedekah itu tidak hanya dengan harta. At-tabassum shadaqah. Dalam riwayat disebutkan, hanya kita bersenyum itu merupakan sedekah.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Maka apakah kita sudah bersedekah hari ini? Selamat bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.